Sepasang suami istri nanya ini, kan nikah itu setengah dari agama. Jadi yang gak nikah, agamanya gak sempurna loh. Bener gitu? Islam itu memang agama fitrah, alias sejalan sama kodratnya manusia. Secara natural menikah itu sarana buat menghimpun kasih sayang yang merupakan kebutuhan dasar sekaligus aktivitas reproduksi yang memastikan kelangsungan populasi. Makanya pada beberapa hadis disebut kalau menikah itu bisa jadi jalan buat menyempurnakan diri dan agama kita. Tapi apa benar menikah cuma satu-satunya indikator kesempurnaan agama seseorang? Gimana dong dengan ulama-ulama besar berikut ini yang gak menikah sepanjang hidupnya? Misalnya mufasir dan sejarawan hebat Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari menghabiskan hari-harinya untuk menuntut ilmu di berbagai tempat, berguru kepada ulama besar dan puluhan ribu lembar buku. Selama 7 tahun penuh dari tahun 283 hingga tahun 290 Masehi, Tabari menulis tafsir Al-Quran setiap hari tanpa jeda. Al-Simsimi, salah seorang muridnya, bilang kalau Tabari itu menulis 40 lembar per hari selama 40 tahun. Demi dedikasinya buat ilmu, hingga akhir hayatnya Tabari memilih hidup sebagai azib atau membujang. Terus karena nggak nikah, kita bisa bilang Tabari agamanya kurang setengah gitu? Tokoh ulama lain yang nggak nikah adalah Ibnu Taimiyah. Ulama yang dijuluki Syekhul Islam ini hidupnya penuh pengorbanan dan perjuangan. Mulai menulis buku dan mengajar sejak umur 17 tahun. Sepanjang hidupnya melahirkan puluhan karya di bidang fikih, akidah, dan tafsir. Selain sebagai seorang ulama, Ibnu Taimiyah sibuk menjadi mujahid juga. Dia berjuang di garis depan bersama pasukan muslim menghadapi serangan Mongol. Karena sikap kritisnya, Ibnu Taimiyah berkali-kali masuk dan keluar penjara. Bahkan beliau wafat di penjara Qal'ah Damaskus dalam kondisi membujang alias tidak menikah. Selain Ibnu Taimiyah dan Tabari, ada nama lain seperti Imam Nawawi dan Zamakhsyari yang juga memilih nggak menikah. Apakah itu berarti mereka agamanya nggak sempurna? Jika dilihat dari kisah hidup mereka, kita bisa memahami beberapa faktor yang melatarinya. Pertama, mereka lebih mewakafkan diri buat ilmu. Mereka sadar nyari ilmu itu perlu total dan waktu yang nggak sedikit. Bahkan jatah usia mereka nggak bakalan cukup. Misalnya saat Tabari nulis kitab tafsirnya, naskah aslinya diperkirakan 30.000 lembar. Tapi setelah dihitung, kalau ditulis semua nggak bakalan cukup jatah usia buat nulisin semuanya. Akhirnya Tabari meringkasnya jadi 3.000 lembar aja. Kedua, mereka nggak nikah bukan karena nggak mau ngikutin sunnah, tapi justru karena mereka nggak mau main-main sama sunnah. Pernikahan itu perlu komitmen total. Kepada para pencari ilmu, Imam Sufyan Ats-Tsauri menasihati, siapa yang telah menikah berarti dia telah mengarungi samudera. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ngasih saran khusus buat pencari ilmu untuk membujang sampai batas usia tertentu biar bisa fokus. Ketiga, seperti juga sunnah Rasul lainnya, hukumnya bisa relatif terhadap faktor penentunya alias ilatnya. Nikah bisa wajib, kalau nggak nikah malah terjerumus zina. Tapi nikah juga bisa haram, kalau menikah menyebabkan madorot. Tentang hukum nikah ini, Ibnu Taimiyah pun berpendapat, kalau seseorang sudah butuh dengan pernikahan dan dia khawatir terjerumus ke dalam keburukan, maka nikah itu lebih prioritas daripada haji yang hukumnya wajib. Demikian juga, kalau tanpa nikah itu dia yakin gak terjerumus pada keburukan, dan ada pilihan lain yang sifatnya fardu kifayah seperti cari ilmu dan jihad, maka mencari ilmu dan jihad bisa jadi prioritas. Dan Ibnu Taimiyah milih pilihan yang kedua. Tidak menikah atau menunda menikah yang dilakukan para ulama di atas adalah pilihan pribadi yang jelas alasannya. Sama seperti yang memilih nikah muda, itu pilihan pribadi yang gak usah dipropagandakan juga kali. Apalagi sambil ngerasa pilihannya paling nyunah. Please, hormati kerabatmu yang belum nikah dengan gak nanya kapan dia menikah, apalagi ditambah bumbu, keburu kiamat loh. Buat yang udah nikah, tulis komentarmu dong gimana suka duka mengarungi samudera rumah tangga.
Buat yang belum nikah, tulis juga cerita tentang project atau karya yang lagi kamu garap.